Halo kawan-kawan, hari ini saya mau bersaksi tentang kehidupan pernikahan saya. Hmm, saya menikah pada tanggal 6 September tahun 2020 dan selama pernikahan banyak sekali kesalahan-kesalahan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga saya. Terlalu banyak banget kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Yang pertama, aku tidak akan menjabarkan satu persatu sih. Cuman yang pastinya hingga sekarang tanggal 9 udah tanggal 10. Hingga sekarang tanggal 10 Juli 2025 yang akhirnya membuat saya dan istri saya berpisah. Sebelum tanggal ini sih kami udah sering berpisah ya, udah sering pisah balik seperti itu, udah seperti cerai balik seperti itu kan. Dan di kesaksian ini saya akan menceritakan sedikit tentang kesalahan yang saya lakukan. Yang pertama itu, saya masih tidak bisa, saya sebagai suami tidak mandiri. Ya, memang hingga sekarang saya sebagai suami, saya belum bisa memberikan apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami pada istrinya atau pada rumahnya. Dan hingga sekarang saya masih belum bisa bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istri saya. Bahkan bukan hanya nafkah yang tidak saya berikan, malahan banyak hal-hal aneh yang saya lakukan sehingga membuat istri saya menjadi kecewa, sakit hati, dan endingnya pisah. Dan sebenarnya bukannya saya ingin untuk tidak bertanggung jawab. Namun saya merasa berkat itu jauh banget dari kehidupan saya. Berkat secara materi ya. Ini saya berbicara tentang berkat materi. Ini berkat secara materi itu sangat jauh dari saya. Setiap kali saya usaha apapun itu, jualan, saya profesinya sebagai pedagang. Jualan meski dari pagi sampai malam, dari jam 6.15 pagi sampai jam 10 sampai jam 11 malam pun terkadang hasilnya itu mengecewakan sekali gitu. Dan itu membuat saya semakin kecewa, dan kalau kilas balik tentang kehidupan sebelum pernikahan, saya pun udah cukup banyak kecewa terhadap gereja saya, terhadap keluarga saya, seperti gimana gitu kan, terhadap orang tua. Dan ditambah dalam pernikahan juga banyak kekecewaan yang saya alami. Namun bahkan bukan hanya kekecewaan pada manusia saja, itu bahkan berdampak hingga kekecewaan saya terhadap Tuhan. Dan akhirnya saya sangat bertekad untuk
tidak mempercayai adanya Tuhan. Entah Tuhan itu siapa, apakah ada, bahkan saya pernah tulis satu teks bahwasanya Tuhan itu satu entitas yang bahkan tidak ada. Meski hati saya, nurani saya, karena saya backgroundnya memang dari lahir udah Kristen, jadi dari hati, dari nurani saya mengatakan Tuhan itu ada. Tapi dengan mulut saya selalu menyangkal bahwasannya Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa karir saya sangat mengecewakan gitu, sehingga membuat saya jadi tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara ekonomi pada rumah tangga, sehingga membuat masalah-masalah di dalam pernikahan saya. Dan setiap kali ada masalah dalam pernikahan saya, itu selalu ada suara-suara dari kiri, dari kanan yang menambah bumbu ya pastinya. Menambah bumbu yang mengatakan istri saya yang salah ini itu semua, dan membuat pikiran saya rasanya jadi membela diri sendiri. Meski di kali ini suara-suara itu pun tidak saya dengarkan lagi atau gimana, dan itu membuat saya semakin kecewa, dan akhirnya saya pun jadi gak ke gereja lagi. Lagu rohani semua yang biasa saya dengar. Sebelum saya kecewa tuh saya hanya suka lagu rohani, lagu-lagu dunia. Bahkan satu lagu full itu saya tidak pernah bisa menyelesaikan lagu dunia. Satu lagu itu aja pun tidak bisa gitu. Jadi yang di dalam pikir saya semua itu hanya lagu rohani, dan kesukaan saya tuh lagu rohani. Dan aku paling benci sama lagu-lagu kayak lagu-lagu DJ, lagu-lagu diskotik gitu kan. Saya paling benci, dan saya sangat fanatik. Jadi sejak saya jadi kecewa terhadap Tuhan, terhadap pendeta, terhadap pokoknya semua yang, bahkan kecewa terhadap nasib hidup saya sendiri. Saya sampai lagu rohani pun saya ingin menyangkalnya gitu. Setiap kali mendengar lagu rohani saya terus bilang Yesus bohong, ini itu semua, Tuhan tuh penipu segala macam. Dan benar-benar saya kecewa berat, dan saya terus menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup saya, terutama di dalam pernikahan saya. Hingga kekecewaan itu berlarut-larut hingga tanggal 7 bulan Juli kemarin, semalam. Akhirnya karena dari hati ini kayak terus ada dorongan untuk kembali pada Tuhan. Kayaknya ada panggilan Tuhan yang terus menyuruh saya untuk kembali, dan akhirnya saya sendiri tidak bisa kabur lagi dan tidak bisa menerima lagi. Ya udah, terakhir saya menyerah. Dan saya komitmen, dan saya melakukan pertobatan sekali lagi di tanggal 7 bulan 7 2025. Dan saat pertobatan saya berdoa, dalam doa itu Tuhan Tuhan memberikan janji yang baru. Sebenarnya bukan janji yang baru sih, bagi kita yang udah sering baca Alkitab, kita pasti udah sering dengar.
atau dari gereja-gereja pun udah sering, dari dulu udah sering dibicarakan ya, dibilang bahwa eh, Tuhan Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan itu yang menjadi rema, itu teks itu yang sangat berema saat saya berdoa untuk pertama kalinya saya kembali pada Tuhan. Sungguh itu kalimat yang sangat berema dalam hidup saya. Dan saya klaim itu sebagai janji Tuhan setelah saya kembali. Dan kondisinya tetap sama. Saat saya bertobat, saya sekarang masih pengangguran. Saya masih belum memiliki pekerjaan, dan saya masih belum memiliki penghasilan untuk dikirim bagi istri yang sudah berpisah dengan saya. Dan hingga saat ini mungkin jika diminta untuk kembali, dia tidak akan kembali. Dia tidak mau kembali. Jika untuk diminta untuk balikan, dia pasti tidak mau kembalikan lagi. Ya, karena terlalu banyak kecewaan dia yang saya lakukan, dan sakit hatinya yang telah saya perbuat. Dan saat saya mendapat rema itu, saya klaim itu janji Tuhan. Ya, meski kondisi sekarang saya masih belum memiliki pekerjaan, dan kalau secara akal pikiran menjadi kepala, bagaimana caranya saya bisa menjadi kepala, sedangkan kondisi saya sekarang masih menganggur. Hingga video ini di-upload, posisi saya masih menganggur dan tidak tahu harus bekerja di mana, harus melamar pekerjaan di mana. Secara umur saya udah 36 tahun. Untuk mencari pekerjaan itu sangat susah. Saya tidak memiliki ijazah, dan saya juga buta akan skill sendiri. Saya sampai sekarang tidak tahu skill saya apa. Hanya di perkataan, hanya di kata-kata lah. Mungkin saya lebih jagonya di kosakata, dalam berkata-kata. Namun kan pekerjaan sekarang kan tidak membutuhkan orang yang jago berkata-kata seperti itu. Jadi sampai sekarang saya masih menganggur, dan kalau secara manusia saya bisa diangkat Tuhan jadi kepala. Jadi kepala apa? Bahkan saya menjadi kepala rumah tangga pun itu gagal. Di kondisi yang tidak memiliki modal, tidak memiliki modal usaha, bahkan penghasilan Rp1.000 pun saat ini pun tidak ada. Tidak ada penghasilan, tidak pekerjaan, dan saat janji Tuhan itu hinggap di dalam hati saya sampai berpikir, bagaimana caranya saya bisa menjadi kepala. Dan kalau menjadi kepala pun menjadi kepala apa? Apa jadi kepala rumah tangga doang? Saya rasa kalau untuk janji Tuhan ini nggak mungkin cuma kepala rumah tangga. Apalagi kalau kepala rumah tangga pun saya udah gagal. Jadi kalau secara logika sih nggak mungkin saya bisa jadi kepala. Di usia 36 tahun belum ada pencapaian apa-apa. Harta, uang, tahta semua tidak ada. Bahkan HP yang saya pakai untuk upload, untuk share kesaksian ini, itu untuk uploadnya untuk video 3 menit aja, itu bisa sampai 1 jam 2 jam. HP-nya layarnya pun sampai udah retak-retak semua. Pokoknya udah layak untuk dilempar ke sungai. Namun saya setia, karena selain janji Tuhan itu, kenapa saya ingin memulai untuk membuat konten
karena itu kayak ada panggilan di saat saya berdoa. Di saat berdoa saya seakan-akan dapat panggilan dan satu kerinduan yang sangat mendalam. Di zaman digitalisasi sekarang, yaudah kamu buat konten aja, mau itu ada orang yang menonton atau tidak. Kalau buat konten nyanyi, mau suaramu hancur sehancur-hancurnya atau merdu atau seperti bagaimana, yang penting lakukan aja, lakukan dengan hati. Jadi dengan modal HP yang diberikan kakak saya yang sekarang udah tidak layak sih untuk dipakai, namun selama dia masih bisa hidup, bisa upload, bisa rekam, ya saya akan lakukan, akan setia. Terus secara logik, kita kembali lagi, secara logika sih tidak mungkin ya untuk jari kepala. Cuman ya di sini saya benar-benar diajarkan untuk percaya aja. Mau prosesnya seperti apa, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Mau prosesnya seperti apa, jalannya seperti apa, itu pekerjaan Tuhan. Yang penting saya mau. Jadi dalam pikiran hanya ada satu kata, kamu gak usah mikirin caranya bagaimana, yang penting kamu lakukan aja apa yang Tuhan bicarakan pada kamu. Awalnya pun saya pun tidak tahu sih Tuhan bicaranya seperti apa gitu kan. Meski saya dari kecil dari lahir udah Kristen, bahkan dari kelas dari SD saya udah jadi udah pelayanan ini itu, sampai kelas 6 udah baptis, ikut Bible study ini itu. Dan saya pun belum terlalu tidak terlalu peka dengan suara Tuhan. Jadi saat ada kalimat yang mengatakan, udah jalani aja, lakukan, percaya aja apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, itu adalah perkataan Tuhan. Jadi tidak penting itu kondisi saya sekarang seperti apa, itu tidak penting. Yang penting itu janji Tuhan, saya mau, saya lakukan, saya klaim itu janjinya, dan aku lakukan bagianku, Tuhan yang melakukan bagian Tuhan sendiri. Dan saat pertama kali kembali berdoa, Tuhan suruh mengingatkan untuk buat konten. Terus Tuhan juga mengingatkan untuk puasa. Untuk puasa, meski saya Kristen dari lahir, udah pelayanan itu, saat gereja ada acara puasa ini itu saya tidak pernah mengikuti kan. Jadi saya sendiri pun masih bingung sih tentang puasa. Terus ya udah, tanggal 8-nya saya udah besoknya itu tanggal 8 saya udah mulai untuk berpuasa. Saya berpuasa dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan saat berpuasa hari pertama saya masih tidak mengerti mau berpuasa untuk apa, ya kan? Dan saya waktu menjalani, setelah seharian tuh udah puasa, tidak makan, tidak minum, dan dalam pikiran saya cari aja puasa untuk perkenanan Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan. Yaudah, saya lakukan, yaudah berpuasa aja. Itu saat hari pertama berpuasa, saya pun tidak tahu bahwasanya Tuhan ingin bicara puasanya 40 hari. Itu saya masih belum menerima visi seperti itu. Yang penting puasa, yaudah puasa, saya lakukan. Terus waktu semalam tanggal 8-nya puasa
seharian puasa itu udah selesai, malamnya saya berdoa, saya membaca Alkitab. Saya mulainya dari Amsal 1. Dan saya berpuasa, selesai puasa tanggal 8 semalam ya, tanggal 8 itu saya baru dapat dapat dari hati saya, ada suara bilang 40 hari. Puasa 40 hari dan bukan untuk perkenanan doang. Puasa itu kan, tujuan puasa kan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Atas yang jadi PR kan, kita mau perkenanan Tuhan untuk apa perkenanan Tuhan ya? Jadi di sini sekarang kan saya dikasih pertanyaan atau dikasih apa yang aku inginkan gitu kan. Terus ya udah, di hari kedua puasa, di hari pertama puasa selesai, saya dapat kayak penawaran kan, ya udah perkenanan. Jadi saya bawakan rumah tangga saya, pernikahan saya udah secara dunia, bahkan secara di hati dan pikiran istri saya itu udah cerai dan tidak bisa kembali lagi. Itu masa bodoh dan saya tidak mau terfokus pada perceraian itu. Ya meski perceraian kemarin saya sendiri yang mengatakan pada istri, ya udah kita pisah aja. Alasan waktu saya minta pisah karena saya merasa istri saya tidak menghargai saya, dan istri saya bahkan tidak mencintai saya lagi. Dia tidak ada cinta terhadap saya, dan sebagai suami saya merasa hanya sekadar kata suami doang. Bahkan dia tidak pernah menyentuh saya, tidak pernah memeluk saya, tidak pernah bilang I love you. Bahkan dari pagi bangun tidur, memegang tanganku pun tidak pernah. Itu bukan cuman 1-2 minggu, tapi udah bertahun-tahun. Jadi kemarin saya memutuskan untuk pisah itu di bulan April atau bulan Mei. Di bulan April 2025. Saya alasannya karena dia tidak mau mencintai saya kembali. Jadi berapa perjuangan saya pun dia tidak akan menghargainya. Oke, dan dia terima langsung gitu. Ya udah, mau pisah gitu kan. Jadi saat puasa itu, saat doa itu, saya kayak dari hati saya sendiri ingin pemulihan rumah tangga, pernikahan saya yang secara dunia udah cerai, bahkan secara istri saya pun udah cerai gitu. Tapi udah, saya yang berjuang, saya yang kembali untuk fight. Saya kembali untuk fight demi rumah tangga saya. Dan rumah tangga dan pekerjaan, saya pun sampai sekarang sih masih belum tahu sih pekerjaan apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya sendiri udah buta arah. Saya harus kemana? Maksudnya apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan itu? Kalau mau melamar, saya harus melamar kemana? Umur saya udah 36 tahun, saya tidak tahu lagi mau seperti apa cari pekerjaan agar bisa menghasilkan uang dan bisa support ke istri saya gitu kan. Menghasilkan uang untuk menghidupi istri saya, agar kalau kata dunia itu kayak membeli cintanya, membeli hatinya kembali. Jadi saya pun sampai sekarang masih bingung ya kalau untuk
membawa dia kembali nanti kalau pas gak ada uang lagi seperti sekarang, apakah kita akan berulah lagi untuk pisah lagi? Cuman saat itu saya bertanya dalam waktu saya bertanya dalam diri sendiri, ada perkataan yang bilang, udah itu gak usah dipikirkan, kamu percaya aja, cukup percaya aja. Kalau rumah tangga kamu udah dipulihkan, gak usah peduli, gak usah takut, gak usah mikirin tentang nanti kalau misalnya waktu posisi saya jatuh gak ada uang, dia akan bisa lagi atau tidak gitu. Itu urusan Tuhan. Yang penting saya setia melakukan apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Terus saya bawa komitmen saya kepada Tuhan, puasa untuk pemulihan pernikahan saya. Dan satu lagi, puasa untuk janji Tuhan, saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena saya kan tidak tahu, saya sendiri buta arah, apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya sampai sekarang masih berdoa meminta Tuhan tunjukkan jalan gitu, tunjukkan saya arah, buatlah aku masih meminta tanda-tanda dari Tuhan gitu kan. Jadi saya bisa tahu apakah aku harus berjalan ke kiri atau ke kanan. Pokoknya itu harus tuntunan Tuhan dulu. Pokoknya sekarang saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya menjadikan Tuhan itu menjadi pemegang kendali atas hidup saya. Dan saya tidak mau mengandalkan diri sendiri lagi seperti kemarin, yang terakhir hidup dalam kekecewaan berat. Jadi dua tujuan dalam puasa saya, perkenanan Tuhan untuk memulihkan pernikahan saya dan karir saya. Terus besoknya itu tanggal 9 atau hari ini. Hari ini saya berpuasa udah ada tujuan ya, udah ada tujuan. Dan setelah selesai puasa saya berdoa, saya lanjutkan Amsal 2. Saya lanjutkan Amsal 2 dan saya berdoa. Sebelum berdoa, saya membaca Amsal 2 ya, hanya satu pasal. Tapi saya ingin benar-benar bukan hanya sekedar membaca gitu doang, tapi saya benar-benar ingin ada sesuatu yang harus saya dapatkan dari yang saya baca gitu kan. Terus saya baca, saya renungkan, akhirnya ada suara, akhirnya Tuhan juga berkata, saya yakin itu Tuhan yang berkata, dan itu merema. Di Amsal 2 Tuhan berkata, berlaku jujur agar Tuhan menolong. Berlaku jujur agar Tuhan menolong saya. Dan jujur ya, sebelum saya bertobat kembali, saya kayaknya tidak jujur sih, dalam pekerjaan pun tidak jujur. Dalam pekerjaan bahkan pernah saya bekerja itu secara online di satu aplikasi. Itu saya bekerja menipu uang orang hingga saya bisa membeli barang-barang yang saya mau gitu. Dan itu bukan nominal yang dikit, tapi banyak. Terus mungkin beberapa kali saya dirampok. Di saat kecewa saya itu, saya bekerja itu setiap tahun ini dirampok. Waktu saya bekerja
sebagai tukang becak itu saya dirampok. HP saya yang baru saya pakai itu kurang dari setengah tahun. Itu Poco X3 NFC. Itu dirampok. Dan saat itu memang saya belum bekerja menipu seperti ini ya. Dan tahun depannya lagi, 2 tahun ke depan, saya udah membeli HP baru lagi, X3, Poco X3 5G. Dan tuh pakai sampai 3 bulan dirampok lagi. Dan tahun depannya lagi saya jualan kue, lagi-lagi dirampok lagi. Kue saya habis semua, dirampok. Jadi hingga akhirnya saya pun tidak memiliki modal untuk jualan lagi, mengambil kue untuk dijual lagi. Jadi selama 3 tahun, selama kekecewaan itu saya terus dirampok gitu kan. Terus awalnya saya tidak mau mengakui bahwasannya itu mungkin karena ketidakjujuran saya ya. Karena waktu tanggal 9-nya, waktu saya dapat ayat ini, berlaku jujur, maka Tuhan yang akan menolong kita. Dan berlaku tidak bercelah, maka kita akan dijaga sama Tuhan. Itu yang merema tadi malam ya, karena sekarang udah tanggal 10 jam 2 lebih lah, jam 2 lebih pagi. Dan kenapa saya membuat video ini di jam 2 lebih pagi, karena dalam hati saya kan suruh yaudah, ini kondisi rumah lagi sepi, karena semua orang udah tidur kan, jadi buat video gitu, buat kesaksian. Jadi konten kamu tidak hanya untuk nyanyian pujian penyembahan, tapi kesaksian juga. Oke, saya ingin nurut lah. Setelah selesai berdoa, yaudah saya mulai buat video ini kan. Jadi waktu tanggal 9, berarti tanggal 9. Waktu tanggal 9 dapat rema itu, terus waktu doa juga, saya juga dapat, selain rema yang tadi, saya dapat waktu doa benar-benar ada suara yang satu kalimat yang tidak pernah saya dengar dari manapun, dan satu kalimat yang tidak pernah saya baca dari artikel manapun. Karena saya kan saya orangnya saya sendiri merasa saya orangnya ke arah ke psikologis. Jadi hal-hal psikologis gitu kan, artikel-artikel apa semua saya suka baca. Terutama karena sejak hubungan pernikahan saya hancur gitu, saya sering baca artikel pernikahan ini tuh. Bahkan ada kan satu video yang dipost, siapa ya, lupa aku namanya, itu dia berkata, jika hubungan kita bermasalah, yang dipotong itu hubungan kita bagaikan kuku, jari sama kuku. Jika pernikahan kita ada masalah, yang dipotong itu bukan hubungannya, tapi kukunya. Kalau kuku kita menyakiti jari kita, kuku kita menyakiti tangan kita, yang dipotong itu bukan jarinya, tapi kukunya. Jadi jika ada masalah dalam pernikahan kita, yang diselesaikan bukan hubungannya, tetapi masalahnya. Tapi bukan itu yang saya ingin sharekan, bukan itu yang saya ingin katakan. Yang ingin saya katakan itu, yang ingin saya sharekan, yang tadi saya dapat satu perkataan yang benar-benar menampar saya dan tidak pernah saya dengar atau tidak pernah saya baca sama sekali, dan tidak pernah
tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati saya. Itu kalimatnya simple sih. Untuk dalam pernikahan itu, jika ada masalah, perceraian itu bukan konsekuensi. Perceraian itu bukan konsekuensi. Dan perpisahan itu bukan konsekuensi. Untuk pernikahan yang dipersatukan Tuhan, untuk pernikahan yang benar-benar dipersatukan Tuhan, di dalam pemberkatan, tidak ada perceraian itu bukan konsekuensi. Jadi itu kalau kita merasa pernikahan kita udah hancur-hancuran, udah tidak ada masa depan lagi, atau benar-benar udah tidak bisa di apa-apain lagi, ya udah kita harus cerai gitu kan. Jadi itu konsekuensi dari kalau misalnya pernikahan kita ada masalah, itu kan pastinya yang buat masalah itu ya diri kita sendiri, entah kita tidak jujur, atau kita yang berbuat masalah sampai pasangan kita kecewa, sakit hati, dan dia juga melakukan hal yang sama pada kita, dia juga mengecewakan kita, menyakiti kita. Jadi kalau menurut dunia, konsekuensi dari gagalnya kita, dosanya kita dalam pernikahan itu adalah cerai. Dan dari doa tadi jelas menampar saya, mengatakan kesalahan-kesalahan saya dalam pernikahan saya itu perceraian bukan konsekuensinya. Bukan karena kamu udah nyakitin pasanganmu seperti ini itu, jadi kamu harus terima konsekuensinya kalau pasangan kamu ingin cerai gitu. Itu bukan konsekuensi. Yang menjadi konsekuensi dalam pernikahan yang diberkati, yang dipersatukan Tuhan, saya katakan bukan diberkati lah ya, pernikahan yang udah dipersatukan Tuhan, itu konsekuensinya jika ada masalah hanya satu. Kita harus bersatu bersama pasangan kita untuk berdoa berseru pada Tuhan. Benar-benar meneteskan air mata agar Tuhan yang menjadi hakim atas pernikahan kita. Jadi bukan perceraian ya. Satu, kalau dari dunia itu perceraian. Kalau dari sisi Tuhan, itu kita harus bersatu hati, berdoa, berseru pada Tuhan. Dan jika pernikahan saya dipulihkan, jika pernikahan saya telah dipulihkan, istri saya udah kembali, jika suatu saat pasti akan ada suatu saatnya kami akan berantem atau adu mulut, atau ya seperti pernikahan biasalah, perang gitu kan. Jika suatu saat seperti itu lagi, jangan jadikan cerai sebagai konsekuensinya, tapi saya sebagai suami, ini juga berlaku untuk orang-orang. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang pernikahan yang sekarang sedang bermasalah dan belum pisah atau belum cerai. Dan ini dari pihak suami. Jika ada masalah, biarkan istri curahkan semua unek-unek dia gitu. Dia mau ngomel, mau berepet apapun, kita dengerin aja. Benar-benar Tuhan bilang, yaudah kamu gak boleh ngomong satu kata apapun. Mau itu untuk membela diri atau gimana. Kamu tetap diam. Maksudnya saya sendiri harus tetap diam. Dan setelah selesai dia bicara, selesai dia udah mengeluarkan unek-uneknya,
bagian kita adalah setelah dia sudah selesai, kita peluk dia, kita peluk pasangan kita, terus kita gak usah kasih solusi ini tuh, kita peluk dia, terus kita berdoa bersama-sama dengan dia. Jika ada pertengkaran lagi, itu yang harus kita lakukan, peluk dia dengan kasih, dan kita berdoa bersama-sama dengan dia. Dan itu yang saya dapatkan pada doa tadi. Dan sebenarnya sih saya awalnya merasa ini besok aja sih untuk untuk merekam video kesaksian ini. Namun itu yang saya dapatkan selama 2 hari berpuasa. Dan bagi kawan-kawan yang lagi ada masalah seperti saya, ingat, yang sudah menikah itu, perceraian itu bukan konsekuensi ya. Konsekuensi kita yang udah menikah, kita yang memilih dia, kita yang telah memilih pasangan kita, dan kita udah memutuskan komitmen untuk menikah. Jika ada masalah, itu konsekuensi kita hanya berdoa, berseru dengan air mata. Jadi bagi kawan-kawan yang masih belum seperti saya, masih belum sampai ke tahap seperti saya yang udah berpisah, yuk diperbaiki dulu sebelum terlambat. Berdoa dan bertobat. Oke, guys. Oke, untuk hari ini videonya sampai di sini ya, guys. Dan besok ya, apa yang saya dapatkan akan saya sharekan lagi. Oke, God bless you guys. Thank you. Dan mohon dibantu untuk share videonya ya, agar banyak orang yang lebih diberkati. Oke, terima kasih.